Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video analisa metode bandarmologi dengan menggunakan charting Metastock versi 11 dikombinasi dengan AMTA Slingshot System versi 6.2. Baik, seperti kita ketahui ya, pada hari kemarin terjadi koreksi ya di indeks harga saham gabungan. Jadi banyak emiten yang turun pada kesempatan hari kemarin ya. Seperti kita ketahui pada awal tahun kemarin sudah naik ya di tanggal 4, kemudian di hari-hari berikutnya terjadi koreksi ya, terutama di hari kemarin ya, indeks turun ke 6.065-an. Baik, saya akan coba analisa ya dari per emiten yang sudah saya siapkan. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Jadi saya akan analisa per emiten. Jadi IHSG memang seperti itu ya pada kondisi awal tahun ini. Januari efeknya berlaku pada awal-awal pembukaan di 2 hari pertama, kemudian di hari kemarin sudah terjadi koreksi dan di hari ini kemungkinan ada koreksi lagi. Sehingga kita kesempatan untuk bagi yang belum dapat emiten-emiten tersebut bisa melakukan pembelian atau serok bawah untuk dicicil karena IHSG ini sudah kembali ke semula ya sebelum pandemi dan bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi ya. Seperti kita ketahui Desember 2019 IHSG masih di kisaran 5.900 dan Desember 2020 kemarin itu sudah 6.100-an lebih ya indeksnya. Sehingga kita IHSG ini sebenarnya kenaikannya sudah cukup tinggi, bahkan ketinggian dan terlalu cepat, ada yang bilang seperti itu ya. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat yang global, pasar global, Wall Street itu ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan vaksinasi ya dengan adanya varian mutan virus dari Wales Inggris ya di Britania Raya itu saya cek beritanya di sana sudah mulai ada banjir pasien COVID-19 ya karena varian terbaru rumah sakit di Inggris sudah tidak bisa mengatasi dan di Amerika juga sama ya sehingga mempengaruhi indeks dari Dow Jones ya ada koreksi dari indeks Dow Jones, kemudian Nasdaq juga sama, SP 500 juga sama. Nah, di IHSG baru di hari Rabu kemarin ada koreksi ya. Kamis kali ini diperkirakan juga ada koreksi ya. Support kuatnya untuk indeks IHSG di 5.940-an ya. Jadi kalau tembus support tersebut maka bisa turun lebih jauh untuk IHSG. Baik, kita bahas satu persatu. Antam ya, satu emiten yang menjadi primadona pada saat ini karena Antam berbasis nikel ya, selain emas mungkin orang menganggap Antam adalah basisnya emas ya, tapi juga Antam berbasis nikel dan seperti kita ketahui PT Antam ditunjuk sebagai salah satu BUMN yang membackup industri mobil listrik Tesla ya untuk memproduksi baterainya ya. Jadi Tesla itu sudah taken kontrak dan sudah membangun pabriknya di Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan Antam merupakan salah satu yang mensuplai nikel ya. Ini adalah prospek ke depan cukup cerah ya karena Indonesia penghasil nikel terbesar di dunia dan Indonesia diperkirakan akan menjadi peranannya menjadi penting pada industri era mobil listrik. Baik, kita lihat ya, Antam ini
Eh, Kenaikannya sudah 200% lebih ya. Saya mendapatkan harga ketika di 900 kemudian turun ke 700 karena kena market crash pada bulan Maret kemarin, dan sekarang sudah di atas 2.200-an ya. Sudah berada di angka yang cukup tinggi dan diperkirakan karena fundamentalnya yang tadi sudah saya sebutkan, Antam bisa tembus ke 4.000 ya, zona 4.000. Ya kita tunggu saja ya. Dan hari kemarin itu ada koreksi ya berdasarkan data EOD yang last update data untuk EOD-nya kan saya mendapatkan harga mendapatkan last update data di hari kemarin di tanggal 6 Januari 2021. Baik, kalau kita lihat di analisa ini ya, bisa kita lihat di sini untuk emotikonnya berwarna hijau, kemudian ini masih zona buy ya, karena buyer menguasai, ditandai dengan warna biru, volume perdagangan meningkat pesat ya untuk Antam, dan ini kalau kita lihat dominasinya adalah dominasi volume pembelian, kemudian di awal tahun ada Golden Cross ya, kemarin ya ada Golden Cross, kemudian kalau kita lihat untuk chartingnya, untuk candlestick-nya, 3 hari pertama di tahun 2021 selalu bullish ya, kemudian di hari kemarin ada candlestick untuk koreksi ya, candlestick bearish. Kemudian kalau kita lihat indikator bandar melakukan akumulasi ya, masih melakukan akumulasi untuk Antam sehingga Antam masih prospek untuk dikoleksi ya. Jadi walaupun di sini tidak ada sinyal, tapi pada saat koreksi itu saat yang tepat kita untuk membeli secara mencicil. Sekali lagi mencicil ya, bukan all in. Lanjut ke berikutnya, Pegas PT Gas Nusantara ya, ini salah satu juga BUMN yang cukup bagus ya kinerjanya, fundamentalnya juga bagus. Tetapi kemarin kenapa kok Pegas ada koreksi? Karena kemarin ada isu tentang pajak ya, pembayaran pajak yang sampai triliunan, dan ini sengketa pajak masih diselesaikan ya oleh Kementerian BUMN. Sehingga Pegas memang pada sejak Desember dan mungkin akhir November yaitu naik tinggi, kemudian dia terpa isu pajak ini langsung dia koreksi ya, turun ya. Ini terbukti kalau kita lihat chartingnya ya. Ini ada arrow berwarna merah mengarah ke bawah terjadi pada awal tahun ya. Awal tahun ya, terjadi pada awal tahun, emotikonnya juga berwarna merah, kemudian seller masih menguasai pasar, penjualan masih dominan, volume perdagangan melesat tinggi ya, tetapi masih dominan untuk penjualan. Kalau kita lihat di sini ada sinyal purple arrow yang mengarah ke atas ya, artinya ada sinyal untuk di buy secara mencicil ya di harga saat ini. Dan bisa kita lihat kemarin memang untuk Pegas juga sama ya, masih ada koreksi ya, masih ada koreksi yang terjadi. Sehingga kita bolehlah mencicil ya. Beli mencicil ini artinya kita beli pada saat harga saat ini, kemudian kalau turun lagi ya beli lagi gitu, sehingga kita melakukan average down ya. Jadi harga rata-rata pembelian kita menjadi lebih turun, kemudian kalau harga sudah berbalik maka kita akan mendapatkan keuntungan dari situ ya. Jadi kita bisa take profit dengan range yang cukup lebar. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini adanya distribusi ya yang dilakukan oleh bandar, ini terjadi, ini ya sudah menyentuh di bawah, ini ada karena isu itu ya, jadi ada kepanikan untuk menjual untuk Pegas ya pada sebagian investor, bahkan terjadi pada market maker atau bandar ya. Satu atau dua market maker yang ada di Pegas itu melakukan penjualan. Lalu lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya adalah Cepin ya. Cepin adalah emiten berbasis ayam, salah satu penguasa pasar ayam di Indonesia ya. Produksinya yang kita kenal mungkin adalah Fiesta ya, dan produk-produk turunannya yang lain masih menguasai ya di Indonesia. Senyampang atau belum ada
isu tentang ayam, Cepin masih prospek ya. Walaupun kalau kita lihat di sini untuk chartingnya berwarna merah, seller menguasai pasar, volume perdagangan tidak terlalu besar, penjualan sedikit lebih banyak daripada pembelian, dan sedang pada masa downtrend ya di sini ya. Ini chartingnya adalah berwarna merah semuanya ya pada hari kemarin. Jadi ini sudah terjadi sejak akhir Desember ya. Akhir Desember itu sudah terjadi penurunan, kemudian belum ada sinyal buy ya di sini. Kemudian kalau kita lihat market maker melakukan distribusi untuk Cepin atau Charon Pokpan. Lanjut ke berikutnya, Wika ya. Wika ini adalah Wijaya Karya, sektor konstruksi. Seperti kita ketahui, sektor konstruksi ada anomali ya. Jadi ketika pasar kemarin melakukan panik selling, justru untuk Wika ini melakukan yang namanya ada up ya untuk sektor konstruksi. Wika salah satunya. Kita lihat di sini bisa kita lihat di sini ya, buyer menguasai pasar, kemudian juga emotikonnya berwarna hijau, kemudian juga kalau kita lihat di situ untuk penjualan dan pembelian hampir sama ya. Kemudian kalau kita lihat chartingnya kemarin ada candlestick yang hijau, ya, candlestick untuk bullish ya. Kemudian kalau kita lihat market maker-nya, market maker melakukan akumulasi untuk saham ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Wika salah satu sektor konstruksi yang mewakili untuk up sendiri di saat lainnya down. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya ya, bisa kita lihat di sini. WSKT ini juga sama ya. Waskita Karya itu satu BUMN yang bergerak bidang konstruksi juga, menunjukkan kecenderungan yang sama ya. Jadi kemarin volume perdagangannya naik tinggi, kemudian juga berada di zona hijau untuk emotikonnya, buyer menguasai pasar. Lalu di sini volume perdagangan lebih tinggi dibandingkan volume perdagangan lebih dominan pembelian dibandingkan penjualan. Lalu kalau kita lihat ada chartingnya ya, bisa kita lihat di sini charting bullish ya. Charting bullish terbukti dengan warna yang berwarna hijau di sini ya. Kemudian kalau kita lihat untuk market maker-nya, market maker melakukan akumulasi. Jadi Wijaya Karya kemarin menghijau ya, mengikuti sektor konstruksi yang lain. Kenapa kok sektor konstruksi ini naik ya? Karena ternyata di masa pandemi ini sektor konstruksi tidak ada pengaruh ya. Pekerjaan konstruksi itu 100% berjalan dengan protokol kesehatan. Jadi untuk saham-saham di sektor konstruksi bisa dikolek ya. Kemudian PT Timah ini sektornya hampir sama dengan Antam ya, dan Antam koreksi kemarin, PT Timah juga sama melakukan ada sinyal untuk koreksi di sini berwarna merah, emotikonnya seller menguasai pasar, kemudian volume perdagangan juga normal ya. Kemudian kalau kita lihat ini pembelian lebih sedikit dominan dibandingkan penjualan, tetapi chartingnya menunjukkan sinyal untuk take profit untuk PT Timah ya. Jadi kalau seperti ini, kalau sudah dapat harga yang dari bawah ya silakan di take profit ya. Itu seperti ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kalau kita lihat di sini market maker memang ada sedikit distribusi yang dilakukannya. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Pewon ya, Pakuwon Jati. Seperti kita ketahui, Pakuwon Jati bergerak di bidang konstruksi.
bergerak di bidang properti ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk Pakuwon itu juga ada koreksi, masa koreksi ya. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah, kemudian seller sudah menguasai pasar sejak awal tahun ya. Sejak awal dan di akhir tahun ya. Di akhir tahun kemarin seller lebih dominan dibandingkan buyer, sehingga waktu yang tepat untuk koleksi. Bisa kita lihat di sini penjualan lebih dominan daripada pembelian. Kemudian kalau kita lihat ada sinyal buy untuk awal tahun kemarin ya. Ya, jadi buy-nya adalah buy, moderate buy ya, bukan strong buy. Jadi buy-nya buy mencicil, tidak all in. Dan kalau kita lihat di sini untuk Pewon, market maker melakukan distribusi, maksudnya distribusi di sini untuk mereka untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya BBRI ya, ini satu sektor perbankan yang terbaik. Kedua setelah Bank BCA, kita lihat di sini juga mereka untuk BRI itu pada koreksi ya. Jadi kita lihat emotikonnya berwarna merah, kemudian seller juga menguasai pasar, lalu chartingnya juga charting bearish ya, sehingga tapi di sini belum ada sinyal ya, sinyalnya itu terjadi pada saat Desember kemarin ya, sinyal untuk buy. Pada awal tahun kemarin belum ada sinyal buy. Nah ini bisa kita lihat di sini untuk market maker melakukan distribusi untuk Bank BRI. Bank BRI jangka ke depan masih sangat prospek ya. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Telkom, salah satu sektor komunikasi yang paling cukup sektor komunikasi yang cukup terbaik di Indonesia ya. Saya kira untuk Telkom ini juga kemarin ada koreksi. Ini bisa kita lihat ya di sini ternyata emotikonnya berwarna merah, kemudian seller menguasai pasar, kemudian juga untuk penjualan lebih dominan daripada pembelian. Lalu kalau kita lihat koreksinya candlestick bearish-nya itu cukup tinggi untuk penurunannya cukup tinggi ya untuk Telkom ya, sehingga dan ini sudah ada sinyal untuk buy ya, ada dot berwarna biru 2 kali ya, sejak awal tahun dan akhir tahun, sehingga bisa dikolek untuk beli mencicil untuk Telkom ya. Bisa kita lihat di sini ternyata untuk Telkom ada untuk market maker melakukan distribusi. Lanjut ke berikutnya untuk ASII, Astra Internasional itu juga sama ya, Astra Internasional netral, untuk emotikonnya netral, kemudian juga antara buyer dan seller sama kuat. Kemudian kalau kita lihat untuk di sini penjualan dan pembelian juga dominasinya sama, dan harga yang kemarin juga kita lihat kenaikan dan terjadi penurunan ya untuk Astra, dan di situ sudah ada dot ya, dot berwarna biru artinya bisa di buy untuk Astra. Kemudian kalau kita lihat market makernya melakukan distribusi di sini, sehingga Astra Internasional untuk jangka panjang masih sangat prospek. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya, Sido ya. Sido muncul itu juga masih dalam zona downtrend, sehingga bisa dikolek ini ya, bisa kita lihat emotikonnya berwarna merah. Kemudian seller dominan ya. Kemudian kalau volume perdagangan tidak terlalu tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat di situ pembelian lebih dominan daripada penjualan, dan bisa kita lihat di sini ternyata sinyalnya di situ banyak arrow berwarna merah mengarah ke bawah. Sehingga untuk Sido ini untuk yang dapat dari harga yang 700-an itu bisa TP sebagiannya. Untuk yang mau kolek ya bisa buy secara mencicil.
Kemudian kalau kita lihat di sini market maker melakukan distribusi untuk Sido muncul ya. Sido muncul ini fundamentalnya cukup bagus ya, sehingga bisa di collect untuk jangka panjang. Lalu Unilever ya, UNVR itu juga masih emoticon berwarna merah, kemudian juga seller menguasai pasar, dan candlestick juga berwarna merah di situ ya. Di sini ada sinyal purple arrow mengarah ke atas, artinya harus di buy ya untuk sebagian untuk UNVR, dan bisa kita lihat di sini distribusinya market maker melakukan distribusi. Untuk Unilever untuk jangka panjang masih sangat prospek ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya. Di beberapa emiten sudah saya infokan sinyalnya, silakan dicermati ya. Kalau Bapak Ibu belum mengerti, silakan bisa di play ulang, di rewind, di play ulang sehingga bisa paham. Sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini sifatnya edukasi, informasi ya, metode bandarmologi, dan segala keputusan yang Bapak Ibu ambil, disclaimer mode on ya, yang di pasar semuanya semata-mata bukan tanggung jawab saya, tetapi adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Karena apabila Bapak Ibu mendapatkan profit di pasar juga saya tidak dibagi profitnya, demikian juga kalau rugi juga sama ya. Semata-mata ini adalah informasi yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu untuk terjun ke market sehingga tidak asal beli atau asal jual saja ketika kita terjun di stock market ya. Stock market adalah satu metode investasi yang cukup prospek apabila kita mengerti ya. Jadi memang perlu hati-hati, tidak semata-mata ikut-ikutan ya. Kalau kita lihat memang sekarang banyak yang terjun ke stock market di masa pandemi ini karena menyadari stock market merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia ya. Terima kasih, salam cuan, happy profit, salam sehat pada masa pandemi. Tetap selalu jaga kesehatan.